Dalam video ini kita akan bahas materi tentang kuantifikasi predikat satu peubah. Kuantifikasi predikat. Untuk mengubah predikat menjadi proposisi, selain dengan cara memberi nilai peubah pada suatu anggota semestanya, ialah dengan menambah suku pengkuantifikasi pada predikat yang padanya telah didefinisikan suatu semesta. Terdapat dua jenis suku pengkuantifikasi, ada suku pengkuantifikasi umum, kemudian ada suku pengkuantifikasi khusus. Untuk suku pengkuantifikasi umum, secara verbal, kata-katanya ialah semua atau setiap. Lambangnya seperti ini, seperti huruf A terbalik ya. Kemudian untuk negasinya, untuk lambangnya tinggal kita beri tanda negasi saja di depan lambang semua atau setiap. Nah, kemudian secara verbal ini bisa kita sebut tidak semua. Berikutnya untuk suku pengkuantifikasi khusus. Secara verbal ini kita sebut ada atau beberapa, kemudian lambangnya ini seperti E terbalik. Lalu bila ungkapan verbalnya itu adalah ada tepat satu, maka lambangnya tinggal ditambahkan notasi tanda seru ya, setelah tanda E terbalik. Kemudian untuk negasinya diungkapkan sebagai tidak ada. Kemudian lambangnya tinggal ditambah lambang negasi ya di depan lambang suku pengkuantifikasi khusus. Berikutnya notasi dan arti kuantifikasi untuk predikat satu peubah. Misalkan pada predikat PX itu telah didefinisikan suatu semesta S. Nah, notasi pengkuantifikasi umumnya ialah sebagai berikut. Jadi di sini kita tuliskan dulu notasi untuk suku pengkuantifikasi umumnya, kemudian peubahnya, di mana peubahnya itu merupakan elemen dari semestanya, sehingga ditulis X elemen dari S, lalu disertai dengan predikatnya. Atau cukup ditulis seperti ini, ya, tanpa menggunakan notasi elemen dari S. Kemudian, jika konteks keanggotaan X atau semestanya itu sudah jelas, nah maka notasi tersebut dibaca untuk semua X anggota dari S itu berlaku PX dan dapat diartikan sebagai berikut. Proposisi untuk semua X anggota S berlaku PX itu bernilai benar jika PX bernilai benar untuk semua X anggota dari semesta. Dan proposisi tersebut bernilai salah jika PX itu bernilai salah untuk paling sedikit ada satu X dalam S. Selanjutnya, notasi pengkuantifikasi khusus. Notasinya adalah sebagai berikut. Kita tuliskan dulu notasi suku pengkuantifikasi khususnya, kemudian peubahnya, misalkan X, lalu diikuti dengan anggota dari semesta, ya, jadi X anggota semesta, lalu disertai dengan predikatnya PX. Atau sama ya, seperti yang notasi pengkuantifikasi umum, cukup ditulis seperti ini tanpa notasi elemen dari S. Nah, jika semestanya sudah jelas, maka notasi tersebut dibaca ada X anggota dari S berlaku PX dan dapat diartikan sebagai berikut. Proposisi ada X anggota S berlaku PX itu bernilai benar jika PX bernilai benar untuk sedikitnya satu X anggota dari S. Dan proposisi tersebut bernilai salah jika PX itu bernilai salah untuk semua X anggota dari S. Lalu berikutnya, untuk notasi pengkuantifikasi ada tepat satu, di sini kita tuliskan notasinya ya, E terbalik diikuti dengan tanda seru, kemudian sama seperti yang sebelumnya, dituliskan dulu peubahnya, kemudian dituliskan bahwa peubahnya itu anggota dari semestanya, ya, X anggota dari S, lalu disertai dengan predikatnya PX, atau cukup ditulis seperti ini. Nah, jika semestanya sudah jelas, maka notasi tersebut bisa dibaca ada tepat satu X anggota S berlaku PX.
dan dapat diartikan sebagai berikut. Proposisi ada tepat satu X anggota S berlaku PX itu bernilai benar jika PX bernilai benar berlaku hanya untuk satu X anggota dari S. Selainnya, PX itu bernilai salah. Kemudian, proposisi tersebut bernilai salah jika PX itu bernilai benar dipenuhi oleh sedikitnya 2X anggota dari semesta, atau PX-nya bernilai salah untuk semua X anggota dari semesta. Contoh 9. Lambangkan proposisi berikut dan jelaskan nilai kebenarannya. Pertama, ada proposisi semua zat cair yang jika berubah wujud menjadi padat, maka volumenya mengecil. Lalu yang kedua, hanya ada satu bilangan real yang memenuhi X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0, dan X adalah bilangan bulat positif. Lalu proposisi yang ketiga, ada bilangan real memenuhi ketaksamaan X kuadrat plus X plus 1 kurang dari 0. Oke, untuk soal pertama, proposisinya itu ialah semua zat cair yang jika berubah wujud menjadi padat, maka volumenya mengecil. Nah, dari proposisi ini, yang menjadi peubahnya ialah zat cair. Ya, nah sehingga kita misalkan PX itu menyatakan X berubah wujud menjadi padat, kemudian QX itu menyatakan volume X mengecil, dan didefinisikan semestanya ialah himpunan semua zat cair. Maka lambang dari proposisi tersebut ialah untuk setiap X anggota dari S berlaku jika PX maka QX. Nilai kebenaran proposisi tersebut ialah salah. Alasannya ada zat cair, ambil contoh air, yang ketika berubah menjadi es, volumenya membesar. Berikutnya, proposisi hanya ada satu bilangan real yang memenuhi X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0, dan X adalah bilangan bulat positif. Nah, untuk proposisi ini yang menjadi peubahnya ialah bilangan real. Sehingga kita misalkan PX-nya itu menyatakan X memenuhi persamaan X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0, kemudian QX-nya itu menyatakan X adalah bilangan bulat positif. Didefinisikan semestanya ialah himpunan semua bilangan real. Maka proposisi tersebut dilambangkan, nah karena di sini hanya ada satu, berarti lambangnya khusus untuk yang ada tepat satu, ya, sehingga menggunakan tanda seru. Ada tepat satu X anggota S sehingga berlaku PX dan QX. Nilai kebenaran dari proposisi tersebut ialah benar karena nilai X elemen real yang memenuhi persamaan X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0 itu ada dua, ya, yaitu X min 2 atau X sama dengan 1. Dan yang merupakan bilangan bulat positif itu hanya satu, yaitu yang X sama dengan 1. Ya. Jadi betul bahwa hanya ada satu bilangan real, yaitu X sama dengan 1, yang memenuhi persamaan X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0, dan bilangan tersebut merupakan bilangan bulat positif. Selanjutnya, nomor 3, ada bilangan real memenuhi ketaksamaan X kuadrat plus X plus 1 kurang dari 0. Nah, di sini kita misalkan PX menyatakan X memenuhi ketaksamaan X kuadrat plus X plus 1 kurang dari 0. Dan didefinisikan semestanya bagi predikat tersebut ialah himpunan semua bilangan real. Maka lambangnya untuk proposisi tadi ialah ada X elemen S sehingga berlaku PX. Nilai kebenaran untuk proposisi tersebut ialah salah. Alasannya karena nilai ruas kiri
dari ketaksamaan tersebut, yaitu x kuadrat plus x plus 1 itu selalu bernilai positif untuk berapapun x-nya. Nah, ini bisa dicek dengan cara mengecek diskriminannya, D-nya. Ya, menghitung diskriminan dari suatu bentuk kuadrat ialah sebagai berikut. Misalkan kita punya bentuk kuadrat ax kuadrat plus bx plus c, ya. Nah, menghitung diskriminannya itu ialah b kuadrat min 4 kali a kali c. Nah, untuk contoh pada soal nomor 3 ini, a-nya itu bernilai 1, kemudian b-nya bernilai 1, c-nya itu bernilai 1. Nah, sehingga nilai diskriminannya itu adalah 1 kuadrat, 1 min 4 kali 1 kali 1. Nah, hasilnya ialah min 3, di mana min 3 itu bernilai negatif. Nah, kemudian nilai koefisien dari x kuadrat yaitu a, untuk contoh pada soal nomor 3 itu 1, ya, sehingga a-nya itu bernilai positif. Nah, bila diskriminannya negatif, a-nya positif, maka bisa disimpulkan dia itu definit positif. Nah, apa itu definit positif? Yaitu adalah bentuk kuadrat x kuadrat plus x plus 1 itu selalu bernilai positif untuk berapapun nilai x-nya. Nah, sehingga karena di sini ketaksamaannya ialah x kuadrat plus x plus 1 itu kurang dari 0, artinya negatif. Nah, maka tidak ada x yang memenuhi ketaksamaan tersebut, sehingga pernyataan ada bilangan real memenuhi ketaksamaan x kuadrat plus x plus 1 kurang dari 0 itu merupakan pernyataan yang salah. Berikutnya, negasi dan kesetaraan kuantifikasi predikat satu peubah. Nah, negasi kuantifikasi predikat untuk kuantifikasi umum berarti kita tinggal tuliskan notasi negasinya, ya, di depan. Begitu pula untuk yang suku pengkuantifikasi khusus, ya. Nah, kemudian negasi dari proposisi untuk semua x anggota S berlaku Px itu setara dengan proposisi ada x anggota S sehingga berlaku negasi Px. Kemudian untuk negasi dari proposisi ada x anggota S berlaku Px itu setara dengan proposisi untuk semua S untuk semua x anggota S berlaku negasi Px. Perhatikan bentuk kesetaraannya, ya. Jadi yang semula itu adalah kuantifikasi umum, nah ini menjadi kuantifikasi khusus. Lalu untuk predikatnya yang semula Px itu menjadi negasinya atau negasi Px. Begitu pula untuk yang kuantifikasi khusus, negasinya ini menjadi suku pengkuantifikasi umum, kemudian predikatnya yang semula Px itu menjadi negasi Px. Nah, selanjutnya di sini merupakan kuantifikasi predikat dan bentuk setaranya. Jadi bentuk proposisi untuk setiap x anggota S berlaku Px itu akan setara dengan negasi ada x anggota S sehingga berlaku negasi Px. Kemudian untuk yang ada x anggota dari S berlaku Px itu setaranya dengan negasi untuk setiap x anggota S berlaku negasi Px. Nah, bila diungkapkan secara verbal, untuk yang pertama, ya, untuk suku pengkuantifikasi umum, nah dia akan setara dengan tidak ada x anggota semesta yang sehingga berlaku negasi Px, gitu ya. Kemudian untuk yang ada x anggota S berlaku Px dibacanya adalah tidak semua x anggota S berlaku negasi Px.
Mari kita perhatikan contoh 10. Diberikan proposisi semua binatang di laut bernafas dengan insan. Pertama kita diminta menuliskan lambangnya, lalu kita diminta menuliskan lambang kesetaraannya dan nyatakan dalam kalimat verbal. Lalu yang ketiga menuliskan lambang negasinya dan nyatakan dalam kalimat verbal. Dan yang terakhir menjelaskan nilai kebenarannya menggunakan kaidah deduktif. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang pertama tentang penotasian proposisi tersebut, pertama kita misalkan suatu predikat dengan peubah tunggal, ya, PX, di mana PX-nya menyatakan X bernafas dengan insan. Dan didefinisikan semestanya itu adalah himpunan semua binatang di laut. Maka lambang dari proposisi tersebut adalah untuk setiap X anggota S berlaku PX. Berikutnya untuk kesetaraannya. Kesetaraan dari proposisi untuk semua X anggota S berlaku PX itu ialah tidak ada X anggota S sehingga berlaku negasi PX. Di mana kalimat verbalnya ialah tidak ada binatang di laut yang tidak bernafas dengan insan. Kemudian negasinya. Nah, negasi dari proposisi tersebut ialah ada X anggota S sehingga berlaku negasi PX. Secara verbal, notasi tersebut bisa dibaca ada binatang di laut yang tidak bernafas dengan insan. Lalu berikutnya menentukan nilai kebenarannya. Pernyataan pada jawaban nomor 3 adalah benar, ya, karena dapat diambil cukup satu contoh kasus, di mana lumba-lumba itu bernafas dengan paru-paru, ya, sehingga bisa disimpulkan proposisi tersebut salah karena negasinya benar. Oke, jadi kita perhatikan nih di jawaban nomor 3, ya, untuk pernyataan ada binatang di laut yang tidak bernafas dengan insan, itu pernyataannya bernilai benar. Kenapa? Karena ada binatang di laut yaitu lumba-lumba bernafas dengan paru-paru, bukan dengan insan. Nah, sehingga karena negasinya ini benar, ya, otomatis lambang dari proposisi untuk setiap X anggota S berlaku PX itu bernilai salah. Selanjutnya contoh 11. Diberikan proposisi ada bilangan real yang bukan bilangan prima, tetapi bilangan bulat. Nah, tuliskan lambangnya dan tuliskan lambang kesetaraannya serta nyatakan dalam kalimat verbal. Kemudian tuliskan lambang negasinya dan nyatakan dalam kalimat verbal. Dan yang keempat adalah jelaskan nilai kebenarannya menggunakan kaidah deduktif. Oke, pertama kita misalkan PX itu menyatakan X bilangan prima, kemudian QX menyatakan X bilangan bulat. Dan definisikan semesta S itu sebagai himpunan semua bilangan real. Maka lambang dari proposisi tersebut ialah ada X anggota dari S sehingga berlaku negasi PX dan QX, ya. Atau secara verbal tadi proposisinya ialah ada bilangan real yang bukan merupakan bilangan prima tetapi merupakan bilangan bulat. Kemudian untuk kesetaraan dari proposisi tersebut ialah, nah karena di sini proposisinya berbentuk seperti ini, ya. Nah, dia ini akan setara dengan bentuk tidak semua gitu ya, X anggota dari S sehingga berlaku apa? Negasi dari proposisinya, predikatnya, ya. Nah, berarti negasi dari negasi PX dan QX. Nah, selanjutnya negasi dari negasi PX dan QX dengan menggunakan dalil De Morgan itu akan setara dengan PX atau negasi QX.
Nah, sehingga kesetaraannya akan berbentuk seperti ini notasinya, ya. Nah, di mana notasi tersebut dibaca tidak semua bilangan real merupakan bilangan prima atau bukan bilangan bulat. Lalu bagaimana dengan negasinya? Nah, ingat negasi ya dari proposisi ada X anggota dari S sehingga berlaku PX itu setara dengan untuk setiap X anggota S berlaku negasi PX. Nah, berarti kita buat ini ya notasinya untuk setiap X anggota S. Lalu ini merupakan negasi dari ini ya, negasi dari predikat negasi PX dan QX. Nah, sama seperti kesetaraannya tadi ya, kita gunakan dalil De Morgan sehingga kita akan dapat di sini PX atau negasi QX. Nah, secara verbal notasi tersebut dibaca semua bilangan real merupakan bilangan prima atau bukan bilangan bulat. Nah, lalu bagaimana untuk nilai kebenaran dari proposisi tersebut ya? Jadi tadi proposisinya dibilang bahwa apa? Ada bilangan real yang bukan merupakan bilangan prima tetapi merupakan bilangan bulat. Nah, proposisi tersebut itu bernilai benar karena dapat diambil cukup satu contoh kasus, yaitu ketika X-nya sama dengan 4, di mana X sama dengan 4 itu merupakan bilangan real yang bulat tetapi bukan prima. Nah, sehingga pernyataan tersebut tadi benar ya. Berikut ini adalah referensi yang digunakan untuk menyusun materi pada pertemuan kuliah ketiga ini. Yang terakhir ini merupakan tugas kelompok ya, di mana tugas ini harus teman-teman selesaikan sebelum waktu responsi tiba. Berikut adalah soalnya. Demikian penjelasan materi untuk kuliah ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.